Masuk aja ke topik hari ini. Ya. Kita akan bahas mengenai first order logic, lalu sintaks dari first order logic itu bagaimana, lalu quantifiers di sini ada dua, universal quantifier dan existential quantifiers. Kemudian melakukan assertion dan queries. Assertion itu kita menambahkan satu fakta atau rule ke dalam that knowledge base. Dalam queries kita menanyakan ya, satu pertanyaan ke dalam knowledge base. Lalu dengan melakukan inference ya, dalam inference engine-nya itu akan membuat jawaban dari pertanyaan kita. Oke, first order logic, the predicate logic, ada suatu ekstensi dari propositional logic. Nah, first order logic, apa bedanya dengan propositional logic? Ya. Pertama, propositional logic does not signify or express the generalization, specialization, and or pattern for example quantifiers cannot be used in propositional logic. But in first order logic, users can easily use quantifiers as it does express the generalization, specialization, and pattern. Jadi yang pertama adalah propositional logic itu tidak bisa mengekspresikan suatu generalisasi, spesialisasi, dan pola pada quantifier. Ya. Dia spesifik. Ya. Kalau kita lihat contohnya Wumpus Law, ya, itu propositional logic hanya bisa mendefinisikan ya, terkait pada square atau kotak tertentu. Ya. Jadi lebih terbatas dalam mengekspresikan dunianya. Lalu yang kedua, propositional logic convert a complete sentence into symbol, ya, and makes it logical, whereas in first order logic, relation of a particular sentence will be made that involve relations, functions, and constants. Ya. Kalau di first order logic itu ada relation, ada function, dan constant. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Contohnya konstan dalam first order logic adalah F607. Mata kuliahnya B307, itu ruangannya, John itu 6 orang, teacher, Apple, dan lain-lain. Dengan relation of the predicate, located IF607, B307 artinya mata kuliah IF607 jadi lokasi group 1 B307. This kind of apple, fruit, ya, apple is kind of fruit. Jadi, buah apel ada semacam buah. The brother of John, Richard. John adalah saudara laki-laki dari Richard. Tentang fungsi, relation in which there is only one true, one value for a given input. Nah, sentence seperti juga di propositional logic itu bisa dalam bentuk atomic sentence ataupun kompleks atau compound sentence. Ya. Nah, atomic sentence juga berupa predikat atau predikat yang ada termnya. Ya. Kalau kompleks sentence itu terdiri dari sentence dan juga beberapa kumpulan dari sentence. Nah, untuk bisa menggabungkan atomic sentence dari kompleks sentence, kita bisa menggunakan operator ya, conjunction, disjunction, implication, ya, biconditional, dan juga menambahkan quantifier variable. Contohnya universal quantifiers dan existential quantifiers. Dengan term dari fungsinya, termnya itu sendiri bisa berupa konstan ataupun variabel. Quantifiernya yang pertama ini itu dinamakan universal quantifier dengan simbol seperti A, huruf A terbalik. Ya. Kemudian yang kedua ada existential quantifiers.
seperti huruf E, tapi menghadapnya ke terbalik. Lalu konstan, ya, secara konvensional itu huruf besar, menggunakan huruf besar awal. Variabel itu menggunakan huruf kecil. Nah, untuk predicate bisa true, false, after, dan lain-lain. Dan operator precedence, ya, priority-nya mana yang harus didahulukan. Yang pertama adalah negation, kemudian equal, conjunction atau and, disjunction atau or, implication, dan yang terakhir by conditional. Nah, syntax of first order logic constant symbol, contohnya untuk predikat, function symbol, lalu variabel berarti kan ini huruf kecil ya. Lalu connective, ini ada conjunction, disjunction, negation, dan implication. Ada lagi by conditional. Lalu equality, quantifier-nya universal dan existential. Terakhir punctuation. Nah, untuk term, ya, itu bisa berupa konstan atau variabel, ya, atau berupa fungsi yang ada parameternya. Contohnya nih, left leg of John, jadi kaki kiri dari John. Nah, atomic sentence, ya, ini contohnya, brother Richard John. Richard adalah saudara laki-laki dari John. Lalu married father Richard, mother John. Married berarti ayah dari Richard itu menikah dengan ibu dari John. Artinya Richard dan John bersaudara. Nah, complex sentences merupakan gabungan dari atomic sentences menggunakan connective operator. Contohnya ini menggunakan conjunction. Jadi ini satu atomic sentence, ini juga atomic sentence digabungkan dengan connective operator. Kemudian contoh berikutnya adalah King Richard, lalu ini implication. So, universal quantifiers, simbolnya ini, membacanya adalah for all X, ya, di mana X adalah raja, king, maka X adalah person, atau orang. Jadi simbol ini for all itu untuk satu yang general. Sedangkan existential quantifiers, simbolnya seperti ini. There exists X, where X is a crown and X is on head of John. Artinya X adalah mahkota dan X ada di kepala John. Nah, simbol existential ini bisa diartikan bahwa there exists atau there is at least one atau for some. Ya. Nanti kalian akan belajar bagaimana menulis ya first order logic dari kalimat-kalimat yang diberikan. Dan equality, hanya equal ini. Jadi Father John equal Henry. Jadi ayah dari John adalah Henry. Kemudian ini ada X dan Y, di mana X adalah saudara laki-laki dari Richard dan Y adalah saudara laki-laki dari Richard. Dan X tidak sama dengan Y. Ya. Jadi X dan Y adalah saudara. Ya. Saudara laki-laki. Ada satu keluarga ini setidaknya ada X, Y, dan Richard. Implication truth table, kita sudah belajar juga minggu lalu bahwa alpha imply beta itu selalu true, kecuali except ya ketika alpha true, beta false. Ya. Nah, dengan ini kita bisa menerapkan modus ponen. Ya, bila kita mempunyai suatu rule seperti ini, alpha imply beta, ya, kemudian kita menambahkan suatu fakta bahwa alpha is true, ya, kita bisa menggabungkan alpha is
is true, dan rule-nya ini alpha imply beta, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa beta is true. Oke, contoh universal implication. Universal ya, for all ya, all, perhatikan ini katanya all, maka kita menggunakan simbolnya universal. Ya, all purple mushroom are poisonous. Nah, kita punya elemen, punya himpunan set ya, yang terdiri dari mushroom warnanya ungu, mushroom warnanya merah, dan bakteri. Nah, pernyataan ini for all X, purple X, and mushroom X ya, poisonous. Nah, all three implications are true. Ya. Semuanya ini benar. Kenapa? Kita ingat bahwa implication all true kecuali ketika premisnya true, lalu konsekuensinya false. Jadi ini semua benar. Ya. Tetapi, but the first one is the only one where the premise is true. Ya. Premisnya ini benar, ya, karena ini warnanya purple, dan ini warnanya merah, sehingga ini salah. Lalu ini bukan mushroom, dan warnanya juga bukan purple, jadi dua-duanya salah. But the first one is the only one where the premise is true. Therefore, the only one where we know the consequence is true. Modus ponens. Otherwise, we don't know whether X is poisonous. Jika premisnya is false, kita tidak tahu konsekuensinya true atau false, karena dia bisa true, bisa false. Ya. Kemudian, kalau tadi universal implication, ini ada existential implication. Nah, kita menggunakan existential quantifiers dan implication operator. Nah, kita coba, some purple mushroom are poisonous. Ya, karena some, kita menggunakan existential quantifier. Nah, kalau di sini, at least one implication is true. Ya, purple and mushroom. Tetapi, all those where the premise is false are true. Artinya apa? Kalau kita menggunakan existential implication atau informasi yang kita peroleh hanya terbatas, yang tidak menyeluruh, maka kita tidak bisa ambil kesimpulan yang valid. Ya. Jadi, the existential implication doesn't give us any information. Karena tidak konklusif. Some purple mushroom are poisonous. Ya. Kalau kita menemukan satu jamur berwarna ungu, kita tidak bisa memastikan bahwa itu beracun, karena dia hanya berlaku untuk some. Ya. Ini beberapa. Tidak all. Nah, sekarang lanjut ke existential conjunction. Ya. Existential, kita menggunakan operatornya, existential operator, dan conjunction, ya, artinya kita menggunakan and operator. Some purple mushroom are poisonous. There is one true, if the statement is true. Ya, karena ini jamurnya warna ungu, ya, dan dia jamur, dan dia poisonous. Tapi yang dua ini salah, karena ini warnanya bukan ungu, dan ini bukan jamur. Jadi secara umum, existential quantifiers ini pasangannya adalah dengan conjunction. Kalau tadi yang implication yang lebih sering kita jumpai adalah universal quantifier, itu dengan implication. Ya. Kita lanjut dengan universal conjunction. All purple mushroom are poisonous. Nah, for all X ada purple, ada mushroom, dan X adalah poisonous. Dan ini all three statements are true. Everything is poisonous, purple mushroom. This is false.
and not the original meaning of sentence. Jadi seperti yang saya katakan tadi, umumnya kita menggunakan yang kita maksud ketika kita menggunakan universal quantifiers itu akan lebih cocok dengan menggunakan implication, bukan conjunction. Apakah jelas sampai sini? Jelas ya. Baik. Oke, kalian sudah rename ke kelompok masing-masing ya, 01 underscore nama, 02 underscore nama sesuai dengan grupnya masing-masing. Saya akan buka breakout room, kalian diskusikan bagaimana menginterpretasikan first order logic ini ya. Saya akan buka breakout room. Saya belum dapat refleksi di host. Pak, ya. Ini jadi diinterpretasikan aja kan ya Pak? Iya. Pembacanya itu bagaimana kamu? Oke Pak. Oke Pak. Iya. Terima kasih. Bentar, saya mau request akses dari host dulu. Oke, sambil menunggu ya, saya akan assign. Kalian mohon namanya di-rename dulu. Oke, sudah semuanya. Adi Ari Wibowo, Musulman, Nur Alif, Vincent, mohon rename namanya sesuai dengan grupnya masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke breakout room, apakah ada pertanyaan? Pak, ini jadinya diinterpretasiin ke dalam bentuk sentence gitu ya, Pak? Iya, dalam bentuk sentence. Oke, Pak. Nah, untuk hostnya sudah hadir ini. Saya tunggu akses untuk buka breakout room-nya. Oke, saya silahkan masuk ke breakout room masing-masing.
Adi Ari Wibowo. Masuk grup mana Adi? One dari one. Grandparents is the parents of one's parent. Nah, di sini G adalah grandparents, C adalah cucunya, ya. Maka akan ada P, di mana P adalah anak, G adalah orang tua dari P, dan P adalah orang tua dari C. Ya. Cukup jelas ya ini ya. Ada pertanyaan? Dan apalagi every gardener, karena every maka kita menggunakan universal quantifiers. Lalu you can fool some of the people all of the time. Some menggunakan existential quantifiers. Ini karena every ya. Kita menggunakan universal. Jadi karena some kita menggunakan existential. Lalu all menggunakan universal quantifiers. Lalu you can put all of the people menggunakan universal quantifier. Some menggunakan existential. Ini all total menggunakan universal quantifiers. Karena not di sini kita menggunakan negation. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan inference dalam first order logic? Yang pertama, kita bisa menerapkan universal elimination. Artinya apa? Kita ingin menghilangkan universal quantifier-nya. Nah, jika menggunakan universal elimination, artinya kita akan menghilangkan universal quantifier-nya. Caranya bagaimana? Ya. Dengan menerapkan universal elimination, kita bisa menggantikan variabelnya, ya, X ini, kita bisa gantikan dengan konstan yang ada di knowledge base. Nah, konstan yang ada di knowledge base apa? Di sini ada John, ya, ada Richard. Jadi kita bisa mengganti X di sini dengan John atau Richard. Nah, ketika ganti dengan John, maka akan kita mendapatkan proposisi seperti ini. Ya. So we discard universally quantified sentence, kita dapatkan knowledge base to be proposition. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menghilangkan universal quantifier-nya ini. Dengan cara apa? Menggantikan dengan konstan yang ada di knowledge base. Konstan di knowledge base apa? Di dalam hal ini adalah John dan Richard. Oke, kita lanjut ya. Cara kedua adalah dengan melakukan existential elimination. Nah, di existential elimination, ya, kita akan menghilangkan existential quantifier-nya. Caranya bagaimana? Dengan menggantikan X, ya, gantikan X ini dengan suatu konstan, ya, yang belum ada dalam knowledge base. Ya. Kalau tadi universal elimination, kita harus menggantinya dengan konstan yang ada dalam knowledge base. Dan kalau existential, kita harus menggantikannya dengan suatu konstan yang belum ada dalam knowledge base. Ya, contohnya C1.
Jelas? Oke, coba kita lakukan inference ya dari first order logic yang ada di knowledge base. Jadi di sini ya, ini sudah ada di dalam knowledge base. Kita sudah masukkannya dalam knowledge base ya. Nah, tentunya kita ubah dulu ya menjadi bentuk FOL ini. Di kalimat pertama, it is illegal for student copy music. Ya, ekuivalen FOL-nya adalah ini. Sedangkan Joe is student, ekuivalennya adalah ini. Lalu every student copies music, FOL-nya adalah ini. Jelas ya? Kita ubah dalam bentuk FOL dulu. Kemudian, nah, kan dari FOL-nya tadi ada ini kan rule-nya tadi ya yang ada di knowledge base ya. Nah, kita terapkan universal elimination. Universal elimination artinya kita ingin menggantikan, membuang universal quantifier-nya ini. Caranya bagaimana? Dengan menggantikan X dengan suatu konstan yang ada di dalam knowledge base. Nah, yang ada di knowledge base adalah Joe. Maka kita ganti X dengan Joe dan kita bisa buang universal quantifier-nya. Setelah itu kita bisa terapkan existential elimination, yaitu dengan menggantikan Y, variabel Y dengan sebuah konstanta yang tidak ada dalam knowledge base. Ya. Y-nya itu digantikan dengan Samsung. Ya. Oke. Kemudian ini adalah premis dari sebuah implication. Misalnya ini alpha. Jadi alpha implies beta. Jika alpha benar, maka beta adalah benar. Jika ini true dan ini true, maka ini adalah true. Maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah true. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Masih mengikuti? Pak, boleh tolong jelasin sekali lagi gak Pak? Saya kurang nangkep tadi. Oke. Saya hapus dulu ya. Nah, ini kan tadi argumennya seperti ini, ya. Ini yang ada di fakta yang ada di dalam knowledge base, ya. Kita konversi dalam bentuk FOL, first order logic, ya. Nah, ini kalian perhatikan ini. Ini suatu rule, ya, aturan, di mana ini adalah premisnya, dan ini adalah konsekuennya. Jadi ini alpha, beta. Ya. Nah, untuk menjawab Joe is criminal, ya, saya ingin taruh di sini. Apakah ini true? Ya, untuk mencari ini true, maka kita harus buktikan bahwa alfa ini adalah true. Ya, dengan modus ponen alpha imply beta. Jika alfanya true, maka
Datanya true. Jika ini true, maka datanya true. Jadi ingin kita buktikan. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya. Nah, lalu ada juga fakta dalam knowledge base bahwa Joe is student. Ya. Kemudian ada juga suatu rule atau aturan yang menyatakan jika X adalah student dan Y adalah musik dan X mengcopy musik. Ya. Maka kita bisa lanjut di sini. Kita mulai dengan ini kan ada dalam knowledge base tadi sebagai alpha. Ingat ya. Ini ada alpha. Nah, kita ingin menerapkan universal elimination. Universal elimination kita ingin membuang universal quantifier-nya. Caranya bagaimana? Dengan menggantikan X ya. X di sini dengan sebuah konstan yang ada di dalam knowledge base. Yang ada knowledge base adalah Joe. Maka kita ganti X dengan Joe. Dan ini kita buang. Yang tersisa adalah yang existential quantifier. Nah, setelah itu kita bisa menerapkan existential elimination, yaitu kita yang membuang existential quantifier-nya ini, Y. Nah, caranya bagaimana? Y harus kita ganti dengan suatu konstanta yang belum ada di knowledge base. Ya, misalkan saya ganti dengan Samsung. Maka kita dapatkan student Joe, ya, musik Samsung, ini menjadi sebuah proportional logic. Karena quantifier-nya sudah hilang. Ada implikasinya itu alpha implied beta. Ininya kan alpha ini. Ya. Dengan alpha. Ya. Nah, ini benar. Kalau ini true, maka betanya adalah true. Ya. Karena alfanya true, maka bisa diambil semua betanya adalah true. Ya. Jadi terbukti bahwa Joe adalah liminal. Jelas? Apakah bisa kita lanjutkan? Halo, masih mengikuti? Jelas ya. Okay. Nah, kita sekarang lanjut ke build an inference engine. Ya. Untuk membangun sebuah inference engine, pertama kita bisa menerapkan an introduction. An introduction ini menggabungkan dua buah atau lebih sentence, kalimat. Ya. Terus langkah kedua adalah menerapkan universal elimination. Yang ketiga adalah generalized modus ponens. Kita ambil contohnya. Ya. Ini statement yang pertama. Kita ubah ke FOL-nya. Nah, Buffalo ini predicate atau function? Predicate atau function? Tadi bedanya apa antara predicate dan function? Predicate ngasih true atau false.
Ya, jadi ini predicate ya, karena outputnya berupa true or false. Karena Bob is buffalo, maka ini sama dengan true. Untuk Pat is a pig, ya, pig ini juga true. Kemudian buffalo outrun pigs, ya. For all X and Y, di mana X adalah buffalo dan Y adalah pig, maka X lebih cepat dari Y. Kita ingin berkesimpulan bahwa Bob outruns Pat. Jadi langkah pertama adalah an introduction 1 dan 2 ya. Digabungkan menjadi buffalo ya, Bob buffalo and Pat is pig. Ya. Kemudian menerapkan universal elimination dengan membuang quantifiernya ini. Menggantikan X, Y dengan konstanta yang ada dalam knowledge base. X digantikan dengan Bob, ya. Y digantikan dengan pig, Pat. Nah, dari sini kita bisa menerapkan modus ponens ya, dari 4 dan 5. Ya. Ini adalah alpha, ini adalah alpha, ini adalah alpha imply beta. Nah, jika alpha benar, maka ini beta benar. Kesimpulannya adalah baik, jelas? Ada yang mau tanyakan lagi? Cara melakukan inference. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Ini generalize modus ponens. Ya. Kita bisa mengeneralisasi untuk yang lebih kompleks. Ketika Bob lebih cepat dari Pat dan Pat lebih cepat dari Steve, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Bob itu lebih cepat dari Steve. Nah, di sini ada 2 mekanisme untuk menerapkan binding ya, pada backward chaining. Persyaratannya dia harus dalam bentuk definite clause. Ya. Definite clause itu apa? Disjunctive or literals where exactly one is positive. Ya. Kenapa kita menginginkan dalam bentuk definite clause? Karena bisa diubah ke dalam bentuk implication. Ya. Contoh. Kita coba dengan kasus berikut. Ya. The law says that it is a crime for an American to sell weapons to hostile nations. The country Nono, an enemy of America, has some missiles, and all of its missiles were sold by Colonel West, who is American. Proof that Colonel West is criminal. Ya. Jadi langkah pertama adalah kita mengubah kalimat ini ke dalam bentuk first order logic. It is a crime for an American to sell weapons to hostile nation. X American, Y weapon, and then sell X American, Y weapon, sell X menjual Y, menjual weapon ke Z. Z adalah hostile nation. Maka X adalah kriminal. Kemudian kalimat berikutnya, Nono has some missiles. Ya. There exists X di mana Nono memiliki X dan X adalah missile. Ini ada faktanya bahwa Nono memiliki M1. Ini kita menerapkan existential elimination dengan mengartikan X dengan suatu konstan atau variabel konstan yang ada di luar knowledge base. Lalu kalimat berikutnya, all of its missiles were sold to it by Colonel West. Artinya X adalah missile dan Nono memiliki X dan dia West menjual X ke Nono.
Kemudian missiles are weapons. Ya. X adalah missile, maka X adalah weapon. Lalu an enemy of America counts as hostile. Jadi X adalah musuh dari Amerika, maka X adalah hostile. West, who is American, ya. American West, ini true. Lalu the country Nono, an enemy of America. Nono adalah musuh dari Amerika. Nah, kita sudah masukkan nih fakta-faktanya dan rule-nya dalam knowledge base dalam bentuk first order logic. Maka nanti kita akan coba untuk menyimpulkan apakah West adalah kriminal. Nah, kalau dengan forward chaining, kita berawal dari fakta-fakta yang ada, dari data-data yang ada. Ya, secara bertahap kita akan mencapai ke pertanyaannya. Dan karena nanti kalau backward chaining, kita berawal dari pertanyaannya. Lalu kita mencari support yang mendukung jawaban yang terkait dengan pertanyaan kita tersebut. Nah, kalau ini kita mulai dari data atau faktanya ya, bahwa West adalah American, M1 adalah missile, lalu Nono memiliki M1, dan Nono adalah musuh dari Amerika. Nah, dari sini kita bangun berdasarkan rule yang ada untuk buktikan bahwa kalau ini benar, ya maka ini suatu implication ya. Kalau premisnya benar, konsekuensinya pasti benar. Ya. Jadi ini juga merupakan premis dari kalau ini true, ini true, ini true, maka ini true ya. Kalau ini true, maka ini true. Ya. Kalau ini true, maka ini true. Dan kalau ini true, 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 maka ini adalah true. Jelas ya, kalau forward chaining kita mulai dari faktanya dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini untuk forward chaining. Ya. Jadi dari facts ya, menuju query atau version. Ya, jadi ini arahnya ke sana ya. Nah, sekarang kalau backward chaining. Kalau backward chaining kita mulainya dari pertanyaannya. Tanya apa, kita cari supportnya. Ya, supportnya. Apakah X American? Apakah Y weapon? Apakah X menjual Y ke Z? Apakah Z hostile? Kita cari lagi supportnya. Ya. Jadi West American ya. Jadi ini true. Ya. Ini true. 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 Sehingga dapat contoh kali ini adalah true. Jadi arahnya adalah ke bawah. Dari query question menuju facts. Jelas ya? Ada pertanyaan? Kalian masih mengikuti? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Baik. Resolution.
Nah, ingat di proportional logic kita juga menjelaskan bagaimana inference by resolution. Misal inference by enumeration, lalu by deduction, resolution, dan Hon process. Nah, kalau resolution, kita harus mengubah ke bentuk CNF, ya, conjunctive normal form. Ini contohnya. Ya. Contohnya, ini sudah dalam bentuk CNF. Ya, operatornya adalah negatif. Nah, ketika kita menggantikan X dengan can, ya, X diganti dengan can, dan ini juga dengan can, maka kita punya dua literal, satu predikat, satu dan dua, sama. Kedua-duanya sama rich dan satu positif, ya. Ini positif, ini negatif. Sehingga ini bisa di cancel. Jadi sederhanakan menjadi unhappy canning. Ya. Nah, menerapkan resolution pada Colonel West tadi. Kita yang membuktikan apakah criminal West adalah kriminal. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah pertanyaannya. Oops. Nah, ini ada pertanyaannya. Ya. Sedangkan yang merah ini ada di knowledge base. Ya. Nah, tadi first FOL, ya, yang ada di knowledge base itu diubah dulu menjadi dalam bentuk CNF. Ya. Jadi ini dari knowledge base bisa kita lakukan N introduction, ya. Kita gabungkan. Oh, bukan N introduction. Maksudnya kita gabungkan, ya, antara dua CNF tadi, ya. Sehingga ini ada criminal West. Ya. Kalau kita ganti X, ya, X kita ganti dengan West, maka ini dan ini bisa di cancel. Ingat, ya, ini positif, ya, ini negatif. Sehingga yang sisa adalah ini. Nah, ini akan masuk ke. Selanjutnya kita ambil lagi sebuah fakta dari knowledge base. Bahwa American West adalah American. Ya. Nah, ini positif, ini negatif. Sehingga ini bisa di-cancel juga. Tersisa ini. Lalu ini juga dari knowledge base. Ya. Kita bisa cancel antara ini dengan ini. Hingga tersisa ini dengan faktanya yang ada di knowledge base N1. Kita ganti Y dengan N1. Nah, ini bisa di-cancel. Tersisa ini. Lalu ini juga ada di knowledge base. Kita gabungkan lagi. Sel West X nono N1 set, ya. Sehingga ini bisa di cancel juga.
cancel dengan ini. Ini cancel ini. Ini cancel ini. Dan hasilnya adalah menggunakan kosong. Artinya bahwa ini false ya. Criminal West is false. Sehingga criminal West is true. Jelas? Pak, mau tanya dong. Iya, silakan. Di baris kelima itu kan negatif cells West M1Z ya Pak. Itu yang di kirinya cells West X nono. Itu cara eliminasinya gimana Pak? Kan beda isinya Pak. Yang ini ya. Iya betul Pak. Yang ini. Benar. Iya benar. Oke. Ini sel West X nono, ini sel West M1Z ya. Nah, X-nya ini diganti dengan M1. Ya. Jelas? Berarti yang nononya diganti jadi Z Pak. X-nya diganti dengan M. Nono jadi Z. Nono kan konstan. Sebelah kiri itu dia Z Pak. Oh, Z-nya. Oh, ini Z-nya. Ya, Z-nya diganti dengan nono nih. Oh, oke Ya, oke. diganti dengan nono. Oke, udah paham Pak. Makasih Pak. Ya. Lalu nah, ini dapat dari mana tahu nggak nih? Dapat dari mana? Ya. Kalau kita lihat yang sederhananya ini deh. Ya. Kalian ingat kan bahwa implication ya, kan dalam bentuk alfa beta. Ingat ekuivalen dengan alfa dikeluarkan dengan beta. Ya. Ingat nggak nih? Oke? Oke, sebelum kita masuk ke praktis, kita cek kehadiran dulu ya.